Halo guys, sebelum lanjut ke videonya, aku mau rekomendasiin 3 pilihan broker terbaik untuk trader pemula. Yang pertama, ada broker FDS. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit cuma $1, dan spread mulai dari 0. Yang kedua, ada broker OctaFX. Dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $50, dan spread mulai dari 1. Yang ketiga, ada XM Broker dengan minimum lot hanya dengan 0,01, minimum deposit $5, dan spread mulai dari 1 saja. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan daftar! Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Forex Indo. Melanjutkan video yang kemarin masih mengenai tentang supply dan demand. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang demand. Jika kemarin kita sudah membahas tentang supply, kali ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu demand. Jika ada supply zona drop base drop, maka demand ada rally base rally, kebalikan dari drop base drop. Nah, seperti apa contohnya? Itu seperti ini. Zona demand rally base rally. Maksud saya rally base rally ini ya. Ini salah pengetikan. Maaf. Oke. Definisinya yaitu ditandai dengan adanya candle rally yang signifikan ya, sama, dan terdapat candle bear. Artinya candle turun atau base, ini disebut base. Di antara candle rally ini, kemudian itu disebut RDR ya, atau rally base rally. Demand sendiri, yang dimaksud dengan demand itu, jika kita masih ingat, adalah area base ya yang berada di bawah harga saat ini. Nah, untuk demand, pengertian demand pada chart forex ya. Yang dimaksud dengan demand adalah area base yang berada di bawah harga saat ini. Nah, contohnya kita bisa lihat ini terdapat harga naik, kemudian terdapat bentukan base atau sideways kecil. Ini disebut sideways ya, atau base, atau area equilibrium atau area keseimbangan. Nah, kemudian di sela-sela area keseimbangan tersebut kembali terjadi rally atau kenaikan. Contoh di candlenya terdapat candle naik, kemudian naik 3 candle. Nah, terselip satu batang candle turun, dan di antara candle turun ini terdapat candle-candle yang mengarah ke atas atau naik ya. Nah, candle turun atau terjepit tersebut dinamakan base atau demand ya, seperti itu. Nah, tentunya teman-teman, ini di chart ya, jika kita mencari itu sangat banyak sekali. Tetapi yang mana yang kita gunakan itu ada video tersendiri, yang mana zona-zona yang harus kita gunakan. Kalau kita ingin mencari, itu sangat banyak sekali zona-zona supply dan demand. Tapi masalahnya area tersebut kuat atau tidaknya, seperti itu. Oke. Nah, langkah apa yang kita harus lakukan jika bertemu dengan atau menemukan area base atau demand ini? Tentu kita melakukan tindakan buy ya teman-teman. Buy di area base tersebut. Jika harga dari atas ya menuju dan membentur area base atau demand yang telah kita tandai, kita senantiasa melakukan open posisi buy, seperti itu. Oke. Nah, contohnya di chart di layar kaca ini ya, di MetaTrader Mobile ini ya nampaknya. Oke. Zona buyer RBR. Oke. Itu RBR itu disebut zona buyer. Kenapa? Karena di situ terdapat
banyak sekali buyer-buyer menunggu orderan untuk melakukan open posisi buy. Ya. Apa yang kita lakukan untuk mencari zona-zona RBR ini sama seperti mencari zona supply, cari pola candle stick atau chart yang mengarah ke atas. Oke, kebalikan dari drop base drop. Mengarah ke atas secara signifikan ya. Secara dan terdapat candle terjepit. Nah, candle terjepit itu seperti apa? Seperti ini contohnya. Ya. Yang putih ini adalah candle terjepit. Nah, itu contoh kecilnya. Tapi masih banyak jenis selain candle terjepit. Ya, nanti akan kita bahas di video tersendiri ya. Nah, kemudian beri tanda di area tersebut teman-teman. Beri tanda di area tersebut menggunakan tools zona atau untuk di MetaTrader ya zona namanya. MetaTrader Android maksudnya. Ambil tindakan buy jika harga dari atas menuju area yang telah ditandai. Sudah kita tandai ini, maka diingat lakukan buy hanya jika harga telah mencapai area yang sudah kita tandai ya. Ingat selalu lakukan buy hanya jika telah mencapai area yang sudah kita tandai. Nah, oke, ini adalah contoh dari zona demand RBR. Oke, terdapat harga signifikan ke atas, kemudian terdapat area candle terjepit atau sideways kecil. Ini di time frame kecil terdapat sideways, kemudian rally kembali. Nah, untuk itu jika sudah melihat area tersebut kita tandai, ada baiknya kita tandai, kemudian menunggu harga kembali ke area tersebut untuk melakukan open posisi buy. Oke. Nah, ini contoh open posisi dari demand RBR ya, menggunakan demand RBR ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu jenis lain dari RBR. Tidak hanya zona atau candle terjepit saja, tetapi terdapat bentukan-bentukan harga yang membentuk pola seperti base ya, atau sideways kecil. Itu seperti ini. Jika sudah terbiasa teman-teman, maka sangat mudah sekali untuk melihat area-area tersebut ya. Jika sudah terbiasa dan jam terbang trading atau jam terbang belajar Anda itu sudah banyak atau sudah lama, maka mata Anda akan terlatih untuk melihat zona-zona tersebut teman-teman. Oke. Lihat nomor 1, harga ke atas berupa candle atau chart ya. Ini bergerak ke atas, kemudian terjadi keseimbangan harga ya di nomor 2 ini atau membentuk zona base. Nah, kemudian harga berlanjut ke atas seperti itu, berlanjut ke atas membentuk zona demand. Ada baiknya kita tandai menggunakan tools area ini. Nah, untuk itu harga pasti akan ke area demand yang telah terbentuk ya. Mungkin tidak pasti, tapi itu bisa dikatakan sangat mungkin, kemungkinan besar itu terjadi untuk kembali ke area yang area sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri perekonomian negara itu tidak selalu bagus. Ada kalanya perekonomian suatu negara itu melemah, menyebabkan mata uang bergerak turun dan naik seperti itu. Oke. Nah, ini contoh dari open posisi RBR atau demand jenis RBR, teman-teman. Lihat harga ketika membentur area ini, area demand, bahkan tidak floating ya, hampir tidak floating, dia sudah melakukan pantulan atau reverse atau retrace ya, seperti itu.
Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk open posisi. Nah, lihat open posisi antara stop loss dan take profitnya itu lebih besar take profit ya. Minimal ini 1:2. Nah, inilah keuntungan dari kita bertrading tanpa indikator, teman-teman. Atau menggunakan istilah dari zona supply dan demand. Ini keuntungannya, salah satu keuntungannya. Kita tidak harus menggunakan indikator-indikator kecuali menggunakan chart itu sendiri atau harga itu sendiri, teman-teman. Nah, maka dari itu saya anjurkan apabila teman-teman sudah membeli atau belajar indikator A, indikator B, tetapi masih kebingungan, malah chart Anda sangat kotor ya. Maksud saya sangat kotor itu terdapat semua indikator Anda install atau Anda pasang di MetaTrader Anda, sehingga membuat nambah moment root atau pusing ya. Seperti itu. Jadi itu sangat tidak dianjurkan. Maka dari itu beralihlah Anda mempelajari zona-zona super resisten dan supply demand. Anda bisa mempelajari di channel ini, dan sepertinya banyak juga ya channel-channel YouTube lain itu membahas mengenai zona supply dan demand. Itu sudah banyak. Dan bahkan gratis ya. Nah, lihat di chart saya ini sama sekali tidak ada indikator ya, kecuali tools yang saya pasang hanya untuk menandai zona supply dan demand. Oke. Ya, ini saja teman-teman yang mungkin saya bisa jelaskan mengenai zona demand jenis RBR. Semoga dapat membantu Anda dalam bertrading. Semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Mungkin sekian, terima kasih. Nantikan video selanjutnya, yaitu zona demand jenis drop base rally. Oke. Dan jangan lupa subscribe channel ini.